Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam refraktori, yaitu salah satunya adalah tungsten. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Inanda Clara Laili Azhara, NIM 2019113 dari Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen, Indonesia. Memasuki materi yang akan saya bahas, apa itu tungsten? Sebenarnya, tungsten adalah golongan logam refraktori yang berada pada golongan logam non-ferro. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai logam non-ferro. Pertama, pengertian dari logam adalah material, yaitu sebuah unsur, senyawa, atau paduan yang biasanya keras, tidak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Logam pada umumnya liar, maksudnya dapat ditempa atau ditekan permanen sehingga dapat berubah bentuk tanpa patah ataupun retak, dan logam juga fusibel atau dapat dilelehkan serta ulet, yaitu dapat ditarik hingga membentuk kawat halus. Lalu, pengertian dari logam non-ferro. Logam non-ferro ialah logam yang tidak berisi bagian besi. Biasanya, logam non-ferro tidak dipakai jika logam murni tersebut belum bercampur dengan logam lain, dikarenakan sifatnya yang belum memenuhi syarat. Maka dari itu, logam non-ferro juga dipakai untuk gabungan dari besi atau baja. Dari logam non-ferro sendiri, terdapat banyak golongan. Salah satunya yaitu logam refraktori atau logam tahan api. Sedikit penjelasan mengenai logam refraktori. Pengertian dari logam refraktori yaitu merupakan suatu material yang dapat mempertahankan sifat-sifatnya, yang berguna dalam kondisi yang sangat berat karena temperatur tinggi dan kontak dengan bahan-bahan yang korosif. Refraktori didefinisikan sebagai suatu material yang dapat mempertahankan bentuk dan juga kekuatannya pada temperatur yang sangat tinggi pada beberapa kondisi seperti tegangan mekanik serta serangan kimia dari gas-gas panas, cairan, atau leburan dan semi-leburan dari gelas, logam, atau slag. Kemudian ada pula penggunaan dari logam refraktori ini, yaitu untuk mengkonstruksi atau melapisi struktur yang berhubungan dengan temperatur tinggi, dari perapian sampai blast furnace. Pada logam refraktori juga terdapat banyak golongan, salah satunya yang akan kita bahas yaitu tungsten. Baik, selanjutnya penjelasan dari tungsten sendiri. Tungsten merupakan sebuah logam berwarna abu-abu dan keberadaannya mudah ditemui di dalam campuran beberapa elemen kimia. Tungsten juga merupakan logam yang sangat keras, padat, berwarna keperakan putih, berkilau, membentuk lapisan oksida pelindung. Proses pengolahan biji tungsten juga melalui beberapa tahapan. Tahapan awal yang paling penting yaitu mengubah biji tungsten menjadi bentuk oksidanya. Kemudian, oksida tersebut dapat dipanaskan bersama hidrogen atau karbon agar menjadi serbuk tungsten. Selanjutnya, serbuk tersebut dapat diolah dengan metalurgi serbuk agar menjadi produk padat. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Logam Tanah Jarang, Denny Noviansyah menyatakan bahwa negara dengan penghasil tungsten terbesar dari produk global yaitu Tiongkok yang menghasilkan sekitar 80% dan memiliki sekitar 2/3 dari cadangan tungsten dunia. Selain itu, Tiongkok juga merupakan konsumen teratas di dunia dan menggunakan sebagian besar
dari tungsten yang dihasilkan untuk domestik. Di sini ada sifat fisika dari tungsten. Pertama, rapuh dan sulit diolah. Kedua, jika tungsten dibuat sangat murni, maka ia akan mempertahankan kekerasannya yang melebihi kebanyakan baja dan menjadi lunak sehingga cukup mudah untuk diolah. Ketiga, tungsten diolah melalui penampaan, penarikan, atau ekstrusi. Keempat, titik leleh tertingginya yaitu 3.400 derajat Celcius atau 6.150 derajat Fahrenheit. Kelima, tekanan uap terendahnya yaitu pada suhu di atas 1.650 derajat Celcius atau 3.000 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir, kekuatan tarik yang dimilikinya tinggi. Selain sifat fisika, tungsten juga memiliki sifat kimia. Oh iya, tungsten sendiri dapat disebut juga wolfram. Unsur wolfram menahan serangan oleh oksigen, asam, dan alkali. Bentuk keadaan oksida wolfram yang paling umum adalah +6, tetapi ia menunjukkan semua tingkat oksida mulai -2 hingga +6. Wolfram biasanya bergabung dengan oksigen membentuk wolframat oksida yang berwarna kuning dan larut dalam larutan alkali membentuk ion wolframat. Wolframat karbida dibuat melalui pemanasan serbuk wolfram dengan karbon. Wolfram karbida atau tungsten karbida ini tahan terhadap serangan bahan kimia, meskipun ia mudah bereaksi dengan klorin membentuk wolfram heksaklorida. Nah, penggunaan tungsten pertama digunakan sebagai filamen dalam lampu tungsten halogen. Lampu ini menggunakan halogen seperti bromin dan yodium untuk mencegah penurunan filamen tungsten, dan karena itu dapat lebih hemat energi daripada bola lampu pijar yang standar. Kedua, baja berkecepatan tinggi, yaitu baja yang dapat memotong material dengan kecepatan lebih tinggi dari baja karbon, karena mengandung tungsten hingga 18%. Ketiga, digunakan dalam paduan logam berat karena kekerasannya dan dalam aplikasi suhu tinggi seperti pengelasan. Keempat, tungsten karbida sangat keras digunakan untuk membuat mata bor dan juga perhiasan. Digunakan untuk ini karena kekerasannya dan ketahanan ausnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.